Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan kita boleh berada kembali dalam renungan malam. Kita bersyukur beberapa hari kita sudah jalani di tahun yang baru ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan sudah menolong di sini. Tapi aku percaya pertolongan Tuhan akan terus berlanjut bagi kehidupan kami. Malam hari ini kami akan merenungkan kembali sabda Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami. Hikmat-Mu, pengurapan-Mu, pengertian-Mu atas kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membuka dalam Mazmur 33 ayat yang ke-22. Mazmur 33 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan. Satu ayat yang begitu meneguhkan, menghiburkan, bahkan sebuah permohonan yang dipanjatkan oleh seorang pemazmur. Dan ini pun yang menjadi renungan kita malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah kasih setia Tuhan menyertai. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah ada di tahun 2024. Kita sudah ada di hari yang ketiga. Bersyukur karena anugerah Tuhan tetap ada bagi kita semuanya. Dan dalam pembacaan ini disebutkan bahwa perlunya, pentingnya, bahkan menjadi doa seorang dari Raja Daud tentang penyertaan Tuhan. Kita harus akui bahwa di saat ini, di tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami, ataupun apa yang kita akan rasakan di hari-hari ke depan ini. Namun, seperti Mazmur ini, betapa perlunya kasih setia Tuhan. Betapa pentingnya kasih setia Tuhan menyertai kita di hari-hari saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca keseluruhan Fatsal yang ke-33 ini, maka begitu banyak hal yang kita bisa pelajari. Sampai di ayat 22, di ayat yang terakhir, pemazmur ini memohon kiranya kasih setia Tuhan menyertai hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, malam hari ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pun menyertai kita dengan kasih setianya. Mari kita melihat beberapa hal dari Fatsal 33 ini. Mengapa kita perlu kasih setia Tuhan menyertai kita sebagai orang percaya? Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat, maka saya langsung di dalam ayat yang ke-17 berkata demikian. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ternyata kasih Tuhan sajalah yang akan membuat kita mampu berhasil. Karena dikatakan kuda
pada waktu itu dilambangkan, digambarkan sebagai alat transportasi untuk berperang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Namun dikatakan, kuda pun harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, karena yang memberikan kemenangan, keberhasilan adalah kasih setia Tuhan. Karena itu tidak aneh kenapa pemazmur ini berkata, biarlah kasih setia Tuhan menyertai, karena sesungguhnya keberhasilan itu ada karena kasih setia Tuhan. Kita membuka di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian Raja Daud berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Jadi Raja Daud pun merasakan kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan inilah yang membuat Daud menjadi berhasil. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menikmati keberhasilan di tahun ini, mari dan mohon kasih setia Tuhan itu menyertai kita. Bahkan kalau kita membaca dalam suratan ataupun dalam kitab Ratapan, Fatsal yang ketiga kitab Ratapan, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, dan bagi jiwa yang mencari Dia. Dalam situasi yang terjepit, keadaan buruk, dalam keadaan yang tidak ideal yang dialami oleh Yeremia, tetapi dia mengharapkan terus kasih setia Tuhan. Sebab kasih setia Tuhanlah yang akan memberikan keberhasilan menghadapi perjalanan hidup yang tidak mudah. Memberikan keberhasilan dalam menghadapi berbagai peperangan hidup. Dan inilah yang dinikmati pada akhirnya oleh Nabi Yeremia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati keberhasilan kalau kasih setia Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua, kita dapat melihat di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini satu penggambaran ayat-ayat ini bahwa kehidupan yang dijalani pemazmur itu tidak mudah. Satu perjalanan yang sulit. Sehingga pemazmur berkata, mohon kasih setia Tuhan menyertai. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita pun membutuhkan kasih setia Tuhan menyertai hidup kita. Karena perjalanan kehidupan kita saat ini tidak mudah. Perjalanan hidup kita tidak mudah sekali lagi. Dan kita memerlukan kasih setia Tuhan. Satu nasihat kepada Yosua dari Allah ketika akan memimpin bangsa Israel. Karena Allah tahu, memahami bahwa Yosua tidak mudah menghadapi satu kepercayaan yang besar setelah Musa meninggal, membawa bangsa Israel. Namun satu nasihat daripada firman Allah kepada Yosua, jangan takut, karena ada penyertaan Tuhan sempurna adanya.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hidup kita penuh dengan misteri, dan hidup kita tidak mudah untuk kita jalani. Baik kita sebagai mungkin orang yang berusaha, yang bekerja, tidak menjadi mudah. Orang yang memiliki pekerjaan pun tidak mudah menjalaninya. Bahkan dalam pelayanan pun tidak mudah. Tetapi ketika ada kasih setia Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dan keluputan. Kepada jiwa yang dikatakan menantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hidup kita tidak mudah. Namun saat ada kasih setia Tuhan, itu akan memberikan keberhasilan, kemenangan, dan kekuatan. Lalu yang ketiga, bagian yang terakhir yang kita telah baca dalam ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita memerlukan kasih setia Tuhan menyertai hidup kita? Karena sesungguhnya hidup kita itu rapuh dan perlu pertolongan Tuhan. Bahkan kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, kalau kita membaca dalam ayat-ayat ini, maka kita dapat membaca di dalam ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Disebutkan di sana, kita ini tanah liat begitu rapuh. Tetapi ketika ada kasih setia Tuhan, maka kita disebutkan akan dibaharui dari hari ke sehari. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, bersyukurlah karena anugerah Tuhan terus berlimpah bagi kita. Dan biarlah doa kita malam hari ini, kasih setia Tuhan menyertai kita. Kasih setia Tuhan tidak meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup kita. Karena kasih setia Tuhanlah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang mampu menghadapi tantangan dan perjalanan di tahun yang baru ini. Jadi saya ingatkan kembali, mengapa kita perlu kasih setia Tuhan menyertai hidup kita. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan membuat kita menjadi berhasil. Yang kedua, sesungguhnya kasih setia Tuhan itu yang akan memberikan kita kemampuan dalam hidup yang tidak mudah ini. Dan mengapa kita memerlukan kasih setia Tuhan? Karena sesungguhnya kita ini rapuh dan perlu pertolongan Tuhan. Kiranya di tahun yang baru ini, kasih setia Tuhan menyertai saya, saudara, keluarga, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, bahkan dimanapun kita berada, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali betapa pentingnya kasih setiamu menyertai kami. Karena itu kami mohon malam ini, kasih setia Tuhan menyertai kami. Menyertai keluarga kami, menyertai pekerjaan kami, usaha, mata pencaharian, pendidikan, pelayanan, ataupun hal-hal yang kami kerjakan yang sesuai dengan sabdamu. Kiranya Tuhan buat berhasil. Berkatilah umat-umatmu dimanapun saat ini berada. Berkati dengan sehat, kuat, keberhasilan, bahkan kesuksesan, bahkan hidup kami semakin berarti bermakna
dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu sepanjang malam hari ini. Anugerah Tuhan menyertai kami. Terpuji nama-Mu. Terus pun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Bahkan di mana kami berada, biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Mengampuni kekurangan dan kesalahan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam buat kita semuanya. Tetap semangat karena kasih setia Tuhan menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya.